warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Oke Zoners dimanapun berada dan juga pendengar Trijaya yang ada di 62 kota jaringan MNC Trijaya Network di seluruh Indonesia. Welcome to the Morning Zone bersama saya Fadli Sungkara di edisi hari ini Rabu tanggal 20 November 2024. Gawat. Ini bersama Bung Alan dan juga Bung Andri. Halo. Sehat ya semua ya? Sehat guys. ya. Oke. Alhamdulillah. Ceria Banget hari ini pokoknya kita. Dan hari ini pas banget cuacanya cerah, wajah-wajah masyarakat Indonesia juga cerah, para pecinta bola terutama para pemain dan Coach STY. Semuanya cerah, semuanya berbahagia. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Ku yakin hari ini pasti menang. Indonesia, Indonesia. Wih, menang. Hari ini ringan banget langkah kita ya. Mimpi indah semalam. Alhamdulillah. Mimpi indah kita bisa semalam. tidur nyenyak tadi malam. Parah, asli. Tidur pulas, mimpi indah, bangun segar, enteng, walaupun tanggung bulan ya. Iya. Walaupun tanggal 20 ya. Tapi 20 balik lagi. Tanggal 20 nih. Tanggal 20 nih. Keren ya, luar Keren biasa banget nih asli. Performa timnas kemarin tuh malam tuh wah gila sih. Pada nyangka gak sih bisa menang 2-0? Jujur kalau saya sih nggak awalnya meragukan. Iya. Karena kan melihat performa kemarin kan Agak maju, Om. sebelumnya melihat track record kan. Iya. Dan ini menjadi kemenangan pertama tentunya menjadi kado manis menjelang tahun. Wih, kado manis. Menutup tahun kan? Menutup tahun. Menutup tahun Ini ya adalah dengan kemenangan gemilang. perdana di kualifikasi Iya. ronde ketiga di grup C dan sekaligus kemenangan pertama Indonesia lawan Arab Saudi. Betul. Yes. Bisa putus rekor, bisa mencetak sejarah sekaligus menutup tahun 2024 ini dengan manis ya. Dan yang paling penting adalah kita ini back on game gitu. Balik lagi ke gamenya karena peringkat ketiga tuh bro. Persaingan ya. Persaingan iya. Semua 6 semua loh. Betul. Iya Iya, kan? kan? Dan kita melonjak jauh kan dari posisi buncit Benar. menuju posisi 3 Tiga. kelas Iya. Dan ini beruntung juga sih ya. Masih ada Kalau asa lah. Indonesia pasti untungnya, Untungnya Bahagia dong. bumi masih berputar. Untungnya gue memang penyanyi Pak. Iya, dia penyanyi dia. Serius. Jadi kemarin album gua di launching Iya. meledak, 3 orang meninggal, 2 luka-luka. Jadi Australia lawan Bahrain juga ternyata imbang. Imbang. Dan ini yang membuat persaingannya jadi semakin ramai Iya, untuk semakin seru. mendampingi Jepang ya. Australia Yes. poinnya 7. Baru tuh di bawahnya tuh 6 Indonesia, Saudi, semua ya. Bahrain, China poinnya 6 sama Deren. Iya. Dan Cuman beda selisih gol ya berarti ya. Iya. Beda Dan selisih menurut gol. saya sih kayaknya Bahrain kena karma tuh karena kejebolan di menit terakhir dia. Oh Di iya. menit 97 kan. Iya. Akhirnya Iya, imbang. iya, 97 benar. Iya. Ya makanya Ya, bagus deh Indonesia perpanjangan waktu aja terus kalau Bahrain mah biarin aja kalau begitu ya. Karma dia. Iya. Jadi sebenarnya kita nggak usah repot-repot ya membalas, Iya. biar Tuhan yang balas. Betul. Itu dia gitu. Tuhan tidak tidur. Ini Gusti Allah boten sare Wis. katanya ini. Luar biasa. Luar biasa. Permainannya gimana tadi malam? Yang mana tuh? Indonesia Timnas dong. Jujur sangat mengagetkan ya, apalagi dari menit awal Marcelino udah bikin peluang kan. Iya. Iya. Di mana Marcelino membuktikan diri bahwa selama ini menjadi cadangan kemudian dipercaya oleh STY untuk menjadi starter. Iya. Betul. Di menit pertama langsung membuahkan peluang meskipun Iya. bolanya kena tiang gitu. Benar. Terus ada peluang-peluang lain juga melalui Verdong. Verdong. Gawangnya sempat bergetar tuh. Bergetar. Gawang mah udah goyang tuh jaring-jaringnya. Belakang ya. Cuma dari tapi- samping. Iya, gawang Dan belakang. peluang-peluang di awal itu yang menurut saya juga membangkitkan mental dari para Iya, pemain kan. Benar. Plus kartu merah kali ya. Arab Terakhir. Saudi ya. Nah, Oh, Indonesia. Indonesia. Iya, Indonesia. Iya, terakhir itu. Terakhir. Jadi Benar. beban juga tuh. Betul. Iya. Buat Indonesia. Buat Indonesia ke depannya. Tapi itu harus dipikirin. Bikin deg-degan juga sih sebenarnya. Emang di Kenapa kita bingung sih? Emang di 15 menit terakhir itu kita dibikin deg-degan ya. Betul. Iya. Karena Saudi terus Menggempur menekan, kita, ya. Terus menggempur kita. Tadi ada beberapa peluang terutama dari sayap juga. Waduh, wah bahaya nih Karena kan sebelum-sebelumnya pasti konsentrasi pemain tuh biasanya fokusnya menurun di awal pertandingan. Tapi luar biasa. Kemarin tuh benar-benar penampilannya konsisten di semua lini dan kita juga masih sempat menciptakan
memberikan peluang ya waktu ada apa namanya di depan itu Calvin Verdong. Iya, Calvin Verdong. Meskipun tendangannya First touch itu. pelan dan dia langsung kayak kram gitu kan. Iya. Jalannya terpincang-pincang. Emang performanya sudah menurun di menit terakhir. Iya, karena kerja keras semua Kerja ya, keras kenceng terus loh sepanjang pertandingan. Pace-nya kencang. Dan itu menjadi ciri khas Indonesia ya, selalu bikin deg-degan sampai menit akhir. Oh, memacu adrenalin ya. Memacu Iya. adrenalin. Ini cocok ya jadi komentator bola ya sebenarnya Mas Alan. Benar. Kita pindahin desnya apa ya? Jadi memang Ini putih dari dan dramatis. kacamata yang murni masyarakat Indonesia pencinta bola. Wih, Ah. ini dia. Tidak ada tendensi STY out, STY Widih. out. Apapun itu yang penting Indonesia bisa menang gitu. Iya. Mantap. Betul. Salut. Tapi kalau misalnya kalah gimana? Hah? Kayak waktu lawan Jepang nih kalah. Ya out. Nggak bohong lah, kita pasti kecewa kan. Iya, Pasti. Tapi kan bagaimanapun masih ada sekarang 4 sampai 5 pertandingan ke depan, Iya. manfaatkan gitu. Iya. Apalagi nanti ketemu Bahrain di Indonesia Iya. sebagai tuan rumah, harus kita balas gitu. Tapi luar biasa mental para pemain bisa berbalik ya. Biasanya kan kalau habis kalah apalagi 4-0 mungkin masih dihantui down ya. rasa Apalagi down, jedanya bersalah, cuma berapa rasa hari bersalah. pun. dikritik, ada tekanan dari publik, Iya. wah dengan berbagai kritikan ya, tapi ternyata bisa comeback gitu. Comeback ya. Dan gol Marcelino 2-0 ini, brace-nya Marcelino bagi Iya. saya juga bukan cuma membangkitkan mentalnya si Marcelino sendiri ya, Iya. tapi juga membangkitkan mental secara keseluruhan tim Iya. Iya. bahwa pemain lokal juga bisa membuat gol gitu. Nah, Pemain lokal juga bisa berprestasi. Iya. Jangan ada sifat inferior yang Benar. akhirnya takut dengan teman-temannya yang naturalisasi Benar, gitu. benar. Iya. Bahwa pemain lokal juga bisa bersaing gitu. Iya. Terbukti Marcelino 2 gol. Ya, kualitasnya sama. Selebrasinya gimana? Dengan selebrasi yang gimana? Selebrasinya mengikuti Cristiano Ronaldo. Gimana tuh? Cristiano Ronaldo. Oh, lagi santai kawan. Katanya duduk Vincent itu. Lengah dikit duduk Vincent ya. Lengah dikit duduk kita Vincent. namakan duduk Marcelino gitu. Wih. Tapi emang golnya juga kelas ya. Kelas. Golnya Kelas, keren kelas, loh. kelas. Blessing. Dan itu kecerdikan Marcelino sih menurut saya. Ini gol yang sangat brilian. Di gol kedua itu dia berhadapan dengan sepersekian detik berhadapan dengan Ah. dengan penjaga gawang. Iya. Dia bisa mencop bola untuk Iya. bisa melewati penjaga gawangnya. Iya. Ini kelas loh. Dia Ini membuktikan kecerdikannya sih. benar. Verdong penetrasi, tembakan pertama di ini blok. dia. Nah, agak sedikit dicop. Iya, ini taktis banget loh, klinis banget penyelesaiannya. Intinya dia udah mulai tenang ya. Betul. Untuk Tenang, finishing touch ya di depan. Betul. Dan PD ya. Ini luar biasa juga Marcelino. Ketika Iya. sebelumnya dia selalu dikritik ketika dari posisi sudut sempit, biasanya kan tendangan jarak Iya, jauh tuh. benar. Dan itu dibilang tendangan jumpa pers katanya. Iya jumpa fans ya, tendangan jumpa jumpa fans, fan. Karena iya. tendangannya ke Tendangan arah ke fans, tribun iya. gitu. Tapi dia bisa membuktikan. Dia Nah, ini duduk. wih ini. Ah, ini juga peluang berbahaya nih dari Saudi. Dan kredit positif juga kita harus kasih ke ini ya, ke Rido, Ijes, Rido, Ijes ya. menjaga pertahanan kita bagaikan benteng. Iya, benar. Padahal Benteng di Tangerang ya. Iya, benar. Stadion Benteng tuh. Stadion Benteng. Ini membuktikan juga trio center back kita semakin solid, semakin kokoh ya. Sepertinya iya. Rizky Ridho, kemudian J.I.Z dan juga Justin Hubner. Nah, meskipun di tengah gempuran, nah Nathan Choaon, ada Ivar Jenner dan juga Tom Haye di tengah gimana mainnya? Ya sejauh ini saya pikir chemistry-nya juga harus diperkuat ya antara Iya. pemain tengah. Iya. Bagaimanapun sebagai jantungnya permainan, Benar. pemain tengah harus bisa mengakomodir dari bola bawah sampai bola depan gitu. Ya, Iya. nah ini katanya pemain yang sampai pagi ini belum bangun nih. Siapa tuh? Ragnar ora bangun. Iya. Tapi Ragnar mainnya terengginas banget ya. Keren ya. Bahasanya. Iya, dia jamunya apa ya? Makanya itu. Iya. Napasnya kayak Tapi nggak berhenti-berhenti. Ivar Jenner juga sama loh, nggak Iya. capek-capek loh. Iya, Dia benar. juga Ivan Jenner sana juga kemari ngejar sana bola kemari. sampai menit akhir pertandingan dia masih ngotot gitu. Iya. Luar biasa. Ah, ini wasitnya luar biasa nih. Iya. Galak, Pak. Nggak tahu. Iya. Wasit Bang Rustam nih dari Uzbek. Dari Uzbek dia. Iya. Termasuk kartu merahnya si Hapner ya. Kita Iya. kita Iya. tidak menyangka Mm-mm. ternyata diberikan kartu kuning kedua terus langsung merah. Iya. Kartu kuning yang pertama itu kan hampir kena kepala tuh ya. Padahal clean itu ya. Iya, Bolanya iya. ya di kaki Iya, itu. iya. Ya, ini juga harus diantisipasi di laga-laga ke depan supaya tidak terprovokasi ya. Betul. Kalau misalnya biasanya di akhir pertandingan tuh Iya. provokasi mulai dilakukan oleh para pemain lawan, utamanya memang para pemain dari Arab ya, entah itu Bahrain atau Arab Saudi suka memprovokasi dan kita kecenderungannya beberapa kali terpancing sampai akhirnya betul. Hubner tadi malam puncaknya tuh di kartu merah, menerima kartu kuning kedua. Mudah-mudahan Iya. ke depan bisa
memperbaiki juga emosi ya. Emosi, betul. Para pemain. Justru harapannya pemain kita yang bisa belajar mengendalikan emosi pemain lawan ya. Memprovokasi lawan. Memprovokasi lawan, benar-benar. Iya, jadi perangnya psikologis juga ya. Nah, sebenarnya kunci untuk memprovokasi lawan saya lihat sih ada di Hafner ya. Dia sebagai yang dijuluki sebagai preman Indonesia harusnya bisa menjaga emosi untuk bisa memprovokasi lawan. Gitu. Benar. Jangan sampai dia yang terprovokasi. Di timnas kan udah ada preman. Ada Akamsi kemarin makan bakso tuh. Makan apa? Martin Pas nyanyi itu abang tukang bakso terus jajan kan. Udah jadi Akamsi itu. Udah bonding sama warga ya. Jadi warlock dia. Oleh juga udah main bocil-bocil tuh main bola plastik. Ya kita harapkan nanti Maret bisa gabung timnas ya Oleh ya. Iya. Amin mudah-mudahan. Benar. Tapi kayak dia yakin ya akhirnya ya setelah kemarin galau kali ya lihat permainan kita lawan Jepang. Setelah kemenangan 2-0 saya pikir dan balik lagi on track nih kayaknya dia oke deh. Gitu. Kayaknya bisa nih Piala Dunia nih. Kayaknya bisa nih Piala Dunia nih gitu. Join gitu kali ya. Iya. Oh jadi kemarin sempat ragu tuh waktu kalah lawan Jepang. Kayaknya sih begitu ya. Agak bimbang kali ya. Karena memang kan nggak ada pembicaraan lebih lanjut tuh. Datang ya kan, salaman enggak, cuman foto bareng gitu kan. Nah ini sebenarnya kan indikasi-indikasi yang harusnya dilihat ya. Kayak gimana nih sebenarnya nih pergerakannya gitu. Tapi kalau ngelihat hasil pertandingan kemarin sih optimis ya. Dia bisa masuk. Karena kan memang semua tim di grup C ini kan semua masih berpeluang untuk bisa lolos Piala Dunia kan. Betul. Iya. Peluangnya hampir sama loh. Semua tim di posisi 2 sampai 6 ya. Iya, itu hampir sama. Emang tugas Jepang cuma ngalahin mereka aja nih di posisi 2 sampai bikin persaingan jadi seru ya. Bikin persaingan jadi seru ya. Benar. Tugas Jepang itu kayaknya ya. Iya. Kita kalahin semuanya nih biar Jepang sih semuanya. Sudah aman lah ya Jepang ya. Ya pasti. Tinggal dia merotasi pemain biar bisa. Dan mungkin semua tim juga udah nggak akan ngitung pertandingan lawan Jepang ya. Udahlah lawan Jepang kita kalah kayak gitu ya. Apalagi nanti kita kan menjadi tamu kan. Tentu pasti pressure-nya lebih kenceng. Iya. Gitu. Ngomong wasitnya tadi malam nih. Katanya habis dari GBK pindah ke Hayamuruk situ ya. Ketemu sama teman-temannya. Iya, benar. Iya. Sama teman-teman sekampungnya katanya. Sensus ya. Mana nih orang Uzbek di sini nih? Paham banget ya. Biasa survei ya, Bapak? Biasa survei ya. Iya, biasa. Temu kangen ya. Iya. Enggak ngecek DPT. DPT. Di Uzbek lagi ada pilkada ya. Kayak di sini, Pak. Iya, Pak, makanya. Iya. Dan ini juga pertama kalinya Indonesia bisa menciptakan 2 gol dalam satu pertandingan ya. Betul. Dan tanpa kebobolan. Wih, cakep banget. Tapi peluangnya memang banyak banget semalam tuh. Ya. Kita sempat gemes ya di awal-awal ya, karena kok beberapa peluang kok malah jadi nggak pernah menghasilkan gol gitu. Sampai akhirnya 2-0. Sebenarnya kalau kita lihat kalau misalnya lini depan kita di maintain gitu ya, dilatih dengan baik ya, mungkin itu lebih dari 2 gol kali. Oh, melatih finishing ya. Finishing touch. Udah ada loh pelatih striker sebenarnya. Iya. Dari apakah ini juga buah dari latihan itu ya, makanya Marcelino semakin tajam. Tapi memang secara keseluruhan kan emang tim ini sudah levelnya sudah naik ya timnas kita ya. Pasti. Di Jepang kemarin kan sebenarnya juga di menit-menit awal itu Orat Mangun juga mempunyai peluang kan. Artinya Indonesia di 15 menit pertama selalu mempunyai semangat untuk menjebolkan awal gitu. Iya. Itu yang kemudian harus dipoles lagi oleh STY kan. Benar. Iya. Karena biasanya memang langsung menggebrak di awal ya, langsung menekan tuh di 10 menit awal, mudah-mudahan bisa lebih konsisten tuh. Iya. Tapi Arabnya sendiri katanya lagi underperform ya. Dan mereka juga pemain-pemain utamanya baru dimainin dari bangku cadangan. Underperform iya, karena kan memang di liganya lokal sendiri banyak pemain Arab yang menjadi cadangan kan. Dengan maraknya pemain-pemain asing yang datang ke Liga Arab. Bintang-bintang ya. Ini menjadi PR-nya sendiri bagi federasinya Arab untuk bisa ini kan. Dan ini juga Pak, pergantian pelatih ngaruh nggak sih di Arab itu? Tadinya mau pakai pelatih lumba-lumba, Pak. Betul. Kalau menurut saya sih nggak pengaruh ya. Toh lawan Indonesia pertama Mancini kita seri. Sekarang kalah. Berarti emang secara kualitas ya begitu aja lah. Kayaknya biasa aja ya. Berarti kita ngomongnya berarti kita ngomongnya bukan Indonesia mampu menahan Saudi, tapi Saudi mampu menahan Indonesia. Gitu. Artinya memang level kita sudah di atas Arab. Sombong. Iya. Pak, Bapak nggak boleh takabur, Pak. Loh, ini fakta yang tidak terbantahkan loh. Ini rekor setidaknya dari 2 pertemuan ini membuktikan ya. Membuktikan bahwa kita kualitas bisa kita menang sekarang di atas ya. Ya gitu. Karena kan
perkembangan sepak bola itu dinamis ya. Dan mungkin inilah yang sedang kita alami ya. Sekarang kualitas kita sedang berada di atas Arab Saudi. Yes, betul. Oke, tapi mungkin tadi ya soal pergantian kepelatihan di kubu Saudi, meskipun Herfrena juga sempat menangani Saudi di Piala Dunia dan menang lawan Argentina. Betul, menang lawan Argentina. Tapi bukan hal mudah ketika dia masuk lagi langsung adaptasi. Ini juga masih butuh proses ya. Tahun 2002 ya itu ya, menang lawan Argentina. Iya, benar. Tapi nggak lolos juga tuh akhirnya. Meskipun dan akhirnya Argentina juga tetap juara kan? Iya, tetap juara. Betul. Iya. Arab Saudi ketika mengalahkan Argentina, pemerintah Arab Saudi kan kemudian memberikan libur ya, libur bersama. Harusnya Indonesia juga nih memberikan libur kepada masyarakat karena berhasil mengalahkan Arab Saudi. Saya malah takut kuota haji dikurangi, Pak. Iya benar. Memenya gitu ya, kuota haji dikurangi. Mudah-mudahan enggak lah ya. Enggak. Kan pelatihnya juga Herfrena bilang. Tapi lu bikin ide sih, Bro. Apa? Wah, denger nih di Trijaya nih, kuota haji dikurangin, beneran dikurangin ntar. Iya ya. Jangan ide. Enggak lah, nggak mungkin. Enggak. Kan Nggak ada Indonesia ya. sama Arab gini banget. CS ya. Karena orang jual di Arab, Pak, pedagang-pedagang paling seneng dikunjungi sama jamaah asal Indonesia. Betul. Mereka udah pada jago bahasa Indonesia. Banget iya. Jadi pengalaman saya nih datang ke sana kan. Kalau orang Pakistan lewat ke tokonya, Cuek. karena orang Pakistan itu kalau nawar gila-gilaan. Dia jual misalnya 30 real. Orang Pakistan nawarnya 5 real, Pak. 5 real, iya. Gila kan? Enggak di bawah banget. Modalnya pun belum nutup. Kalau orang sini bilang nggak dapat modalnya juga gitu kan. Nah, kalau orang Indonesia ditawarin 30 real paling nawalnya 25 atau 20. Dan itu sekali belanja royal banyak, Pak. Dan memang buat oleh-oleh itu. pasti belanja. Pasti belanja. Kalau orang sana tujuannya udah nggak ada tujuan lain. Mereka nggak niat belanja. Paling jatuhnya di sana cuma duduk-duduk aja. Belanja juga ya nawarnya gila-gilaan. Nah, begitu datang nih orang Pakistan lewat, dia bilang La, close. Iya. Dia lewat nih Pakistan. Orang jamaah Indonesia lewat, haji, halal. Kan parah ya. Parah. Dan banyak Ada diskriminasi kan. dan banyak pedagang juga yang bisa bahasa Indonesia ya. Banyak. Saking besarnya pasar Indonesia di sana ya. Makanya sampai bilang, haji Orang murah. juga rupiah gitu. kok. Mereka juga kan. Iya, benar. Jadi nggak mungkin lah aman lah kalau kota haji ini kan cuma meme doang. Iya. Kita tapi lihat semalam ya. Ini kan di luar pertandingan gitu ya, cuaca hujan gitu ya, terus kemudian lalu lintas segala macamnya macet banget semalam dan banjir loh. Ternyata tuh Jakarta tuh semalam. Di Jakarta Utara ya. Jakarta Utara. Di Kemang pun banjir, di Kebon Jeruk banjir gitu. Ada kantong-kantong banjir di Jakarta. Nah, menurut Mas Alan tuh kenapa ya bisa kayak gitu ya? Padahal hujan juga kita belum intensitasnya belum tinggi-tinggi banget gitu. Kalau dari yang saya baca di Okezone, sedap. Masuk barang itu. Jadi memang ada beberapa penyebab banjir di Jakarta gitu. Di wilayah utara itu rata-rata banjir rob. Yang disebabkan oleh supermoon. Jadi setiap bulan purnama air laut naik dan itu menjadi langganan banjir. Kartun Jepang tuh ya. Sailor Moon, Pak, itu Pak, Sailor Moon ya. Tuxedo bertopeng. Debu-debu intan. Iya. Itu Senseiya, Pak. Beda, Pak. Wah, Bapak nih. Itu jam berapa tuh kalau 9:30 Senseiya ya? Sailor Moon jam berapa tuh? Sailor Moon enggak tahu, saya enggak tahu. Urutannya kan Doraemon. Iya, Doraemon. Habis itu apa tuh? Jam 8 Doraemon kan? Iya, Doraemon. Sampai setengah 9. Ninja Hattori ada. Ninja Hattori jam 10 kayaknya. Setengah 9 Conan bukan? Detektif Conan. Berarti kita pindah-pindah channel tuh ya. Beda. 9 Dragon Ball. Iya. Shinchan jam berapa tuh? Shinchan jam setengah 8 ya. Nggak, nih gue rasa programming dulu jadi. Dia tahu loh. Karena hiburan anak kecil saat itu kan TV doang kan, nggak ada gadget, nggak ada. Apalagi hari Minggu tuh ditunggu banget ya. Untuk nonton acara kartun pagi. Oke. Jadi gara-gara Supermoon tuh. Supermoon. Artinya bulan purnama ya, dan itu menjadi langganan. Gravitasinya makin tinggi ya dari bulan ya. Gaya tarik gravitasi membuat air laut naik kan biasanya, dan itu menjadi langganan sih sebenarnya yang harus diperhatikan pemerintah di Jakarta Utara karena ini bukan peristiwa yang ujuk-ujuk mendadak gitu kan. Artinya memang berulang kali dan pemerintah harusnya berulang kali. Iya loh. Aku mencoba. Dia kan satu server sama kita nih. Iya. Kok bisa sih? Seumuran ya? Mazhabnya apa? Berat. Iya. Gitu. Jadi kalau yang di wilayah selatan mungkin memang luapan dari curah hujan dan got yang kurang mengalir sih. Tapi Kemang juga termasuk langganan banjir ya. Di situ kayaknya banjir. drainase atau salurannya kurang macet dia ya, mandek gitu. Dan itu harus jadi PR buat
pemerintah kota gubernur ke depan nggak sih sebenarnya Iya kan? dong. Harus. Iya. Bahwa kan itu bukan kejadian yang mendadak kan. Iya. Dan itu kejadian berulang-ulang ya. Berulang-ulang kali. Itu penyakit yang sama gitu. Penyakit yang sama. Oh, iya. Tahu nggak apa yang menyebabkan banjir? Apa tuh? Air, Pak. Betul. Bukan Iya, pasir. bener-bener. Air. Iya. Pengalaman saya waktu di Kemang tuh sempat kena banjir juga. Jadi Anak Jaksel dong. widih, jaksel banget ya kan. Bapak Ini nih. nongkrong di mana, di Bajawa ya? Depok dong, Pak. Sama ini ya. Ada tahu di Kemang. Sama The Nurul dong. The Nurul sih ya. Itu yang deket Hotel Grand Kemang itu kan di situ tuh. Iya, daerah situ. Arah ke Antasari itu Iya. banjir tuh. Nah, bule-bule kan ada kafe bule di situ, Irish pub kan. Oh iya tahu. Jadi mereka datang masih cerah tuh. Iya. Mereka di dalam lama kan, sampai tengah malam tuh, hujan deras. Iya. Mereka nggak tahu. Begitu keluar, mobilnya udah kerendam, Pak. Segini nih. Segini. Iya. Jadi mereka itu ke mobil pakai gerobak, Pak. Banyak warga yang akhirnya dapat berkah kan dari hujan itu. Ojek gerobak ya. Ojek gerobak nganter bule-bule ini dari pub untuk ke kendaraan mereka. Meskipun kerendam banjir, tapi ada juga daerah yang Emang bisa nyala itu mobilnya? nggak, ada juga yang cuma seleher ayam gitu ya. Iya. Pendek dong Pendek. ya, ayam. Jadi mobil masih bisa gerak. Iya. Nah, itu tarifnya, Pak. Berapa? 50.000. 100 sampai 200.000, Pak. Serius? Serius sekali jalan. Sekali jalan ya? Sekali angkut dan itu jaraknya nggak sampai 50 meter. Itu berdasarkan apa, berat badan? Suka-sukanya si ojek aja. Iya, rata-rata sih 100.000. Itu tetap dibayar. Ya itu mungkin salah satu bagian berkah ya. Tapi ini adalah balik lagi tadi soal permasalahan banjir yang sebenarnya kejadiannya masih sama, berulang dan hampir di daerah yang sama. Iya. Titik-titiknya juga sama-sama Titik-titik aja. sama. Iya kan, Kebon Jeruk juga gitu, Kali Sekretaris lagi. Betul, pasti. betul, betul, Iya, betul. paling itu aja. Iya. Di daerah Manggarai ke Bukit Duri itu kan di Iya. Iya, bantaran itu lagi. Ciliwung kan. Iya, Itu iya. kan titik-titik yang sudah diprediksi sebenarnya kan. Betul. Iya. Tapi Pak Dharma bilang banjir itu berkah loh. Ya berkah buat itu tadi. Iya, Iya kan, ojek di gerobak. acara debat itu. Iya, benar. Debat pilkada salah satu. Ya mungkin kandidat. secara umum berkah ya, tapi Iya, kan iya. kalau tidak diantisipasi kebanyakan berkah juga jadi bencana takutnya. Widih. Iya deh, cocok. Bijaksana bijak sini ya. Luar biasa Pak Alan ini. Iya, Pak Alan, bener. Kayaknya bisa maju lah. Iya. Mana? Ya kalau ada Maju calon aja yang ke mau depan. Maju aja dulu. Ke lobby lah paling enggak. pendaftaran udah ditutup Mas. Iya. Bisa periode mendatang lah, iya, periode ke iya, depan. iya. Tinggal Oke, jadi wakilnya. masalah banjir ya. Nah ini nih salah satu pemandangan banjir yang kita lihat juga. Ini di mana nih? Jakarta Utara Ini nih. Jakarta banjirop. Banjirop ini ya. ya. Nah, jadi sebetulnya kan sudah ada pompa ya. Iya. Betul. Ternyata pompa itu isinya celana jeans, Pak. Jadi banyak sampah. Nah, ini juga masalah Jakarta, banyak sampah dan sampahnya tuh bukan sampah-sampah kecil-kecil. Iya. Ternyata sampah-sampah besar dan yang nggak masuk akal di luar Nurul. Bayangin dulu di Manggarai, Iya. di kalinya itu ada kasur, ada Iya, kulkas, spring bed, iya, Betul, benar. betul. ya kan? Walaupun sekarang udah nggak ada tuh. Tapi di pompa-pompa yang ada di Jakarta Utara tuh untuk nyedot banjir rob. Iya. Itu katanya isinya sampah-sampah gede kayak celana jeans banyak ya temuannya gitu. Ya artinya permasalahannya berkesinambungan ya Mas ya. Antara banjir kemudian kebersihan juga kan menjadi rentetan yang sama kan. Iya. Jadi persoalan yang sama. Jadi persoalan yang sama. Iya, Enggak, pertanyaan saya itu banyak celana jeans di dalam pompa. Iya. Siapa yang berbuat? Terus ada razia Satpol PP Ngapain? keburu kabur, celana belum dipakai tuh Ya, kayaknya. itu tuh. Sedang Keburu apa dia? nyebur kali. Pertanyaannya sedang apa dia ketika Satpol PP datang kan? Ah, Oh iya. iya, benar. Kalau celananya Lagi tutup. jahit jeans. Nah, ini kan sebenarnya BPBD juga sudah bergerak ya. betul. BPBD dalam rangka penanganan bencana. Oh. Penanganan bencana termasuk banjirop. Dan ini udah mulai surut nih. Karena tadi sebenarnya tingginya tuh sampai setengahnya mobil ya. Iya. Dan ini harus segera diidentifikasi apa kebutuhan masyarakat sekitar kan? Iya. Nah, yang jadi persoalan masyarakatnya juga kayaknya udah lumrah juga ya dengan Tapi- kondisi ini ya. Kebayang nggak di daerah Pluit ya, di Pik. itu tinggi muka air laut lebih Iya. tinggi loh dari Iya. darat. Ada makanya ada Ada semacam temboknya, tembok gitu kan, tanggulnya. tanggul gitu. Iya. Itu kan ngeri ya kalau misalnya jebol ya. Kalau kenapa-napa ya. Dan Iya, itu harus jadi perhatian pemerintah sih sebenarnya. Giant Sea Wall katanya nanti mau dibangun. Gimana tuh menurut Mas Alan? Yang jelas itu proyek yang mahal ya. Oh. Giant Sea Wall itu proyek yang mahal. iya, Apakah
nanti berhubungan dengan pusat kan. Sedangkan Pak Prabowo juga menekankan kepada menteri-menterinya untuk menghold dulu infrastruktur yang memakan banyak biaya gitu. Dialihkan ke pangan ya. Pangan. Makanya apakah ini menjadi prioritas atau tidak, mungkin juga kuncinya ada di tangan Prabowo juga kan sebenarnya. Tidak serta-merta ada di tangan gubernur nih, karena butuh budget yang besar gitu. Tidak mudah sih. Artinya butuh solusi jangka pendek, juga butuh solusi jangka panjang. Betul. Untuk penanganan banjir. Dan memang harus segera ditangani ini oleh gubernur terpilih nantinya Dan harus ada kesinambungan antara pemerintah pusat dan pemerintah Jakarta sih menurut saya. Harus sinkron. Betul. Kebijakannya. Jadi pemerintah provinsi DKI Jakarta yang nanti jadi DKJ didukung oleh pemerintah pusat. Betul. Ya, supaya segala permasalahan yang ada di Jakarta ini bisa diselesaikan, termasuk soal banjir. Tapi sebenarnya kemarin kan juga sempat dianggap bahwa banjir di Jakarta memang masih terjadi, tapi relatif cepat surut. Gitu nggak sih kalau Om Andri, Om Alan ngelihatnya? Iya benar. Iya, kalau yang di daerah-daerah selatan tengah itu mungkin kan kalau dari luapan curah hujan mungkin iya gitu. Tapi kalau yang di rob kan juga beberapa hari ini 5 hari terakhir kan masih terus tergenang nih mereka. Dan butuh penanganan khusus kayak semacam obat-obatan, bantuan makan apa segala macam, karena jika ini dibiarkan takutnya akan muncul penyakit lain gitu untuk para ada efek domino efek dominonya dari para makin korban. meluas dampaknya. Oke, terus kalau misalnya banjir-banjir yang di daerah lain nih, sekarang kan mungkin bisa dibilang semakin berkurang ya wilayah-wilayah langganan banjir, meskipun masih tetap ada kayak di Kampung Melayu tuh, Kampung Pulo, di situ juga masih rutin tuh di perumahan padat penduduk. Sebenarnya udah mau direlokasi kan, ya kan, dengan adanya rusunawa dan segala macamnya gitu pindah ya. Mungkin nanti proyeksi ke depannya ya memang harusnya relokasi daerah-daerah yang memang datarannya rendah dan lebih rendah daripada bantaran kali atau bantaran sungai atau juga laut. Betul. Itu ya kan? menjadi satu tantangan sendiri sih. Bagaimanapun kan banyak masyarakat yang sudah banyak menetap di sana harus direlokasi kan. Butuh keberanian juga dari pemimpin selanjutnya gitu.